Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadira Zahra dengan NIM 23501911156 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan kajian penemuan dan pengembangan laksatif stimulan pada target plexus saraf usus. Latar belakang. Konstipasi merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi tinggi dan bervariasi antara metode diagnosis, sehingga diperlukan pemahaman mekanisme biologis yang lebih mendalam. Sistem saraf enterik berperan penting dalam mengatur motilitas usus melalui koordinasi peristaltik dan respon terhadap rangsangan lumen, sehingga gangguan pada sistem ini berkontribusi terhadap terjadinya konstipasi. Nah, terapi yang umum digunakan adalah laksatif stimulan seperti bisakodil dan natrium pikosulfat yang bekerja meningkatkan propulsi kolon dan sekresi cairan usus serta relatif aman pada dosis terapeutik. Nah, namun keterbatasan terkait toleransi dan efek samping jangka panjang mendorong pencarian target terapi yang lebih spesifik. Plexus saraf usus sebagai pusat regulasi motilitas gastrointestinal menawarkan sasaran farmakologis yang rasional, dan kemajuan kimia medisinal membuka peluang pengembangan laksatif stimulan yang lebih spesifik dan berkelanjutan berbasis modulasi sistem saraf enterik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut. Pertama, bagaimana proses penemuan laksatif stimulan. Yang kedua, mengapa plexus saraf usus menjadi target utama. Yang ketiga, bagaimana pengembangan struktur kimia laksatif stimulan meningkatkan potensi laksatif. Nah, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan laporan ini yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk menjelaskan proses penemuan laksatif stimulan. Yang kedua, untuk menjelaskan alasan plexus saraf usus menjadi target utama. Yang ketiga, untuk menjelaskan pengembangan struktur kimia laksatif stimulan, meningkatkan potensi terkait dalam kajian hubungan struktur aktivitas. Nah, di sini tinjauan pustakanya. Konstipasi merupakan gangguan fungsi saluran cerna yang tidak hanya dimaknai sebagai penurunan frekuensi buang air besar, tetapi juga mencakup kesulitan memulai defekasi, keluarnya feses yang keras atau sedikit, serta sensasi pengosongan yang tidak tuntas. Secara biologis, kondisi ini sangat berkaitan dengan keseimbangan air dan elektrolit di dalam lumen usus. Setiap hari sekitar 8 hingga 9 liter cairan masuk ke usus halus berasal dari asupan oral dan sekresi endogen, namun sebagian besar diserap kembali sehingga hanya sekitar 1 hingga 1,5 liter yang mencapai kolon. Nah, plexus saraf usus. Plexus menintericus dan plexus submucosa merupakan bagian dari sistem saraf enterik yang membentuk jaringan saraf kompleks di dinding saluran cerna dan bekerja secara otonom tanpa ketergantungan langsung pada sistem saraf pusat. Plexus menintericus yang terletak di antara lapisan otot longitudinal dan sirkular berperan penting dalam mengkoordinasikan motilitas usus dan gerakan peristaltik melalui aktivitas neuron eksitatorik dan inhibitorik. Sementara itu, plexus submukosa berfungsi mengatur aktivitas mukosa, termasuk proses absorpsi zat gizi, serta sekresi cairan dan elektrolit. Sehingga kedua plexus ini saling melengkapi dalam menjaga fungsi fisiologi saluran cerna secara menyeluruh. Stimulan dalam laksatif. Dalam terapi konstipasi, laksatif stimulan seperti anthraquinone, misalnya sena, dan difenilmetana, misalnya bisakodil, bekerja dengan merangsang sistem saraf enterik sehingga meningkatkan motilitas kolon dan sekresi cairan melalui pelepasan asetilkolin. Mekanisme ini memperkuat peristaltik dan mempercepat pergerakan isi usus, menjadikannya efektif pada konstipasi kronis dengan onset kerja yang relatif cepat. Secara klinis, kombinasi laksatif stimulan dan osmotif terbukti mempercepat pemulihan fungsi gastrointestinal, panca aspirasi, kolorektal, serta menurunkan risiko ileus berkepanjangan tanpa meningkatkan komplikasi. Dan penggunaan jangka panjang pada dosis terapeutik tidak menunjukkan kerusakan pada neuron enterik maupun otot polos usus, sehingga relatif aman digunakan secara rasional dan berbasis bukti.
Nah, kemudian di sini ada sejarah penemuan laksatif stimulan, di mana penggunaan laksatif stimulan telah berlangsung lama dalam praktik klinis jauh sebelum adanya regulasi obat modern. Diawali oleh senyawa alami seperti siana dan kemudian berkembang ke laksatif sintesis seperti bisakodil dan sodium pikosulfat yang bekerja melalui stimulasi saraf dan otot polos usus. Obat-obatan ini menjadi populer karena efektif dan tersedia luas sebagai obat bebas dengan riwayat penggunaan panjang tanpa masalah serius yang dominan. Namun, sejak akhir abad ke-20, muncul kekhawatiran keamanan terutama setelah laporan tahun 1968 tentang perubahan struktur kolon akibat penyalahgunaan jangka sangat panjang, serta penarikan fenolphthalein pada era 1990 karena potensi karsinogenik. Meski demikian, studi lanjutan pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an tidak menunjukkan genotoksisitas atau karsinogenitas bermakna sehingga bisakodil dan sena kembali diklasifikasikan sebagai obat yang aman, menandai pergeseran dari penggunaan empiris menuju evaluasi keamanan berbasis bukti. Nah, kemudian klasifikasi laksatif. Yang pertama adalah laksatif pembentuk massa. Kelompok ini bekerja dengan menyerap air di dalam usus sehingga volume feses meningkat dan merancang peristaltik secara fisiologis. Laksatif ini relatif aman untuk penggunaan jangka panjang. Contoh yang umum digunakan meliputi psyllium, metilselulose, dan polikarbopil dan bran. Yang kedua adalah laksatif otomotif. Laksatif otomotif meningkatkan kadar air lumen usus melalui mekanisme osmosis, sehingga feses menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Efeknya cukup cepat, namun penggunaan berlebihan menimbulkan gangguan elektrolit. Contohnya adalah polyethylene glikol, laktos, magnesium hidrosida, magnesium sitrat, dan sodium fosfat. Laksatif stimulan. Jenis ini bekerja dengan merangsang mukosa usus atau neuron enterik untuk meningkatkan motilitas serta sekresi air dan elektrolit. Umumnya digunakan untuk jangka pendek karena berpotensi menimbulkan ketergantungan. Contoh laksatif stimulan meliputi sena, bisakodil, kaskara, dan aloe. Pelunak feses. Pelunak feses mempermudah masuknya air dan lemak ke dalam massa feses sehingga konsentrasinya lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Agen ini sering digunakan untuk mencegah mengejan berlebihan, terutama pada kondisi pasca operasi. Contoh yang lazim adalah dokusat, sodium, dan mineral oil. Mekanisme kerja laksatif stimulan. Laksatif stimulan bekerja dengan merangsang kontraksi usus serta meningkatkan sekresi cairan dan elektrolit di kolon sehingga mempercepat pergerakan feses. Kelompok ini meliputi jarak, anthraquinone, dan diphenylmetana yang meskipun memiliki mekanisme berbeda, sama-sama bermuara pada peningkatan motilitas dan sekresi usus. Minyak jarak dihidrolisis menjadi asam risinoleat yang merangsang sekresi dan aktivitas motorik kolon. Anthraquinone meningkatkan sekresi cairan dan motilitas melalui mediator seperti serotonin, histamin, dan prostaglandin. Sedangkan diphenylmetana seperti bisakodil atau natrium pikosulfat dimetabolisme menjadi senyawa aktif yang meningkatkan sekresi dan peristaltik usus melalui prostaglandin E2, nitric oxide, dan pelepasan serotonin dari sel enterokromafin. Identifikasi validasi target plexus saraf usus. Plexus myentericus sebagai bagian utama sistem saraf enterik merupakan target laksatif stimulan karena berperan penting dalam mengatur peristaltik dan sekresi usus secara mandiri. Aktivitas jaringan ini meningkatkan kontraksi usus melalui pelepasan neurotransmitter seperti serotonin dan asetilkolin, serta merangsang sekresi cairan melalui jalur sinyalan intraseluler. Oleh karena itu, stimulasi plexus saraf usus menjadikan pendekatan rasional untuk memperbaiki gangguan motilitas dan melancarkan defekasi. Senyawa awal atau lead compound laksatif stimulan. Kelompok turunan diphenylmetan yang secara historis berakar pada phenolphthalein.
Phenolphthalein memiliki efektivitas laksatif yang relatif lemah dan membutuhkan dosis tinggi untuk menghasilkan respon biologis, sehingga mendorong penelitian lanjutan berbasis modifikasi struktur kimia. Studi hubungan struktur aktivitas pada senyawa yang berkerabat dengan phenolphthalein mengidentifikasi motif difenolik laksatif sebagai penentu utama aktivitas laksatif yang selanjutnya menjadi dasar pengembangan bisakodil. Strategi optimasi struktur kimia laksatif stimulan. Optimasi struktur kimia bisakodil dilakukan melalui pendekatan hubungan struktur aktivitas dengan menekankan peran dua gugus hidroksil bebas pada posisi para di dua cincin benzena yang esensial bagi efek sekretagog dan laksatif, serta pengaturan gugus arel ketiga yang memengaruhi potensi biologis melalui jarak aromatik dan karakter disosiasi gugus nitrogen, sehingga meningkatkan efikasi dibanding senyawa pendulunya. Selain itu, pendekatan SAR berbasis activity cliffs berpotensi digunakan untuk optimasi laksatif stimulan dengan mengidentifikasikan perubahan struktur kecil yang menghasilkan perbedaan aktivitas besar melalui kombinasi representasi molekul dan pembelajaran mesin. Meskipun hingga kini belum ada kajian spesifik yang menerapkannya pada bisakodil. Hubungan struktur aktivitas. Aktivitas laksatif bisakodil secara langsung terkait dengan sifatnya sebagai prodrug yang dikonversi di saluran cerna menjadi metabolit aktif bis p-hidroksifenil piridyl 2-metana atau BHPM. Dua gugus hidroksil pada struktur difenolik merupakan determinan utama aktivitas sekretagog, sementara struktur alel ketiga memengaruhi kekuatan respon biologis. Studi in vitro dan in vivo menunjukkan bahwa BHPM menstimulasi kontraksi otot usus besar, sehingga menghambat absorpsi air dan natrium, serta meningkatkan sekresi ion dan air ke lumen, sehingga menegaskan hubungan erat antara fitur struktural dan efek farmakologis. Baik, selanjutnya senyawa laksatif stimulan hasil pengembangan. Sebagai hasil pengembangan berbasis struktur aktivitas, bisakodil muncul sebagai laksatif stimulan yang bekerja secara lokal dan telah digunakan secara luas. Dibanding senyawa awal seperti phenolphthalein, bisakodil menunjukkan efikasi yang lebih tinggi pada dosis yang lebih rendah melalui mekanisme ganda berupa stimulasi motilitas kolon dan peningkatan sekresi cairan. Konversinya menjadi BHPM di mukosa usus memungkinkan efek farmakologis yang terarah, menjadikan bisakodil salah satu contoh sukses pengembangan obat laksatif berbasis optimasi struktur kimia. Aktivitas farmakologi stimulan laksatif. Dari sudut pandang struktur dan kimia medisinal, stimulan laksatif seperti bisakodil merupakan turunan difenilmetana yang aktivitas farmakologinya sangat ditentukan oleh keberadaan dua gugus hidroksil fenolik bebas pada posisi para di dua cincin benzena. Gugus difenolik ini merupakan elemen struktural kunci yang memungkinkan terjadinya efek sekretagog dan stimulasi motilitas usus. Bisakodil sendiri dirancang sebagai prodrug dengan substituen asetil yang menutupi gugus hidroksil sehingga relatif tidak aktif secara langsung dan baru dikonversi secara enzimatik di mukosa usus menjadi metabolit aktif bis p-hidroksifenil piridyl 2-metana BHPM. Strategi prodrug ini mencerminkan optimasi kimia untuk memastikan aktivitas lokal di kolon, meningkatkan efektivitas laksatif, dan mengurangi absorpsitas sistemik. Efek samping dan risiko. Efek samping dan risiko stimulan laksatif seperti bisakodil bila dianalisis secara aspek struktur, terutama berkaitan dengan sifat kimianya yang bekerja dengan lokal dan minim absorpsi, struktur difenolik aktif BHPM memungkinkan interaksi langsung dengan mukosa dan otot polos usus untuk meningkatkan sekresi dan kontraktilitas, sehingga potensi efek yang tidak diinginkan terutama muncul akibat paparan lokal secara konsentrasi tinggi bukan karena distribusi sistemik. Selain itu, metabolisme cepat BHPM menjadi bentuk terkonjugasi yang tidak aktif membatasi keberadaan senyawa aktif bebas dalam sirkulasi. Dengan demikian, risiko toksisitas sistemik, akumulasi jaringan, dan atau efek jangka panjang yang berasal dari sifat kimia
molekul relatif rendah dan tidak didukung oleh karakteristik struktur serta jalur biotransformasi psikokodil. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.